وأكون للخير العميم مثالا. Semoga kita mendapatkan jalan kebenaran dan semoga kita mendapatkan jalan ilmu yang lurus di dalam kehidupan kita. Karena tidak setiap muslim mereka mendapatkan kenikmatan ilmu pada jalan yang lurus. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada dua kenikmatan yang besar setelah kenikmatan Islam. Yang pertama sihatul faham, yang kedua husnul qasdi. Kenikmatan yang lebih besar, kenikmatan yang besar setelah kenikmatan Islam itu adalah ketika seseorang mendapatkan pemahaman yang benar. Bukan hanya sekedar pemahaman yang baik, tapi dia mendapatkan pemahaman yang benar, yang merujuk dan menapak tilas pada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah hati yang ikhlas. Kalau kita senantiasa diberikan oleh Allah pemahaman yang benar, hati kita senantiasa tidak pernah lelah untuk mengikhlaskan setiap perkataan dan perbuatan kita semata-mata untuk Allah, maka inilah dua kenikmatan yang besar setelah kenikmatan Islam. Banyak orang diberikan kenikmatan Islam, belum tentu diberikan kenikmatan pemahaman yang benar dan hati yang ikhlas. Semoga Allah memberikan kepada kita dua kenikmatan dari pemahaman yang benar dan pula kenikmatan ketika kita diberikan hati yang ikhlas. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesyukuran itu merupakan sebuah kewajiban dan komitmen yang tidak bisa terpisahkan di dalam jalan keimanan. Iman itu separuhnya terletak pada kesabaran, sisanya terletak kepada kesyukuran. Dan sesungguhnya kesabaran dan kesyukuran itu sama-sama beratnya. Walaupun di beberapa sisi, bahwasanya sabar itu terkadang bersifat short term, adapun kesyukuran itu bersifat long term. Kenapa kesabaran itu bersifat short term? Karena sesungguhnya kita biasanya sabar ketika kita mendapatkan ujian. Dan ujian itu durasinya jauh lebih pendek daripada kenikmatan dan kemudahan yang Allah berikan. Kesyukuran itu bersifat panjang, long term. Karena biasanya kenikmatan dan kemudahan durasinya dan frekuensinya lebih panjang dan lebih panjang daripada setiap ujian yang Allah berikan pada kehidupan manusia. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berusaha betul bagaimana menata kehidupan kita dengan kesyukuran. Karena kalau bukan dengan sabar, pastilah pelajaran yang datang pada kehidupan kita adalah kesyukuran. Dan tidak ada pilihan ketiga di dalam perjalanan kehidupan kita beribadah kepada Allah. Semoga kita diberikan kesabaran, semoga pula kita diberikan kesyukuran dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita akan meneruskan perjalanan panjang kita, yaitu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan gelar supaya kita menjadi walinya Allah. Karena salah satu gelar agung yang hari ini sudah mulai luntur dari benak dan pikiran manusia itu menjadi walinya Allah. Padahal ini merupakan salah satu kedudukan dan posisi paling agung di dalam kehidupan alam semesta. Pekerjaan paling agung, aktivitas yang paling agung bukanlah ketika kita mendapatkan profit hingga miliaran, bukan pula ketika kita memiliki banyak anak perusahaan. Tapi posisi yang paling agung adalah ketika kita menjadi walinya Allah. Mau laki-laki dan perempuan, maka mereka bisa menjadi walinya Allah. Dan walinya Allah itu adalah kekasih-kekasihnya Allah. Dan sifat mereka adalah mereka tidak pernah bosan. Bagaimana mereka menyelaraskan, menyamakan antara apapun yang mereka lakukan dengan apa yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan dari Allah. Itulah walinya Allah. Dan menjadi walinya Allah itu sebenarnya bukan sesuatu yang sifatnya mustahil. Siapapun di antara kita bisa menjadi walinya Allah. Selama kita paham komitmen yang harus kita berikan untuk supaya kita bisa menjadi walinya Allah. Makanya kalau saya sekarang ditanya, Ustadz sebenarnya pengen apa dalam sisa hidup? Ya, jawaban kita adalah mengatakan saya pengen jadi walinya Allah. Menjadi walinya Allah itu merupakan sebuah posisi yang hari ini mungkin orang tidak berpikir. Padahal itu merupakan salah satu di antara tujuan terbesar kita dalam kehidupan ini adalah menjadi walinya Allah. Karena orang yang menjadi walinya Allah, mereka mendapatkan keselamatan di dunia dan mendapatkan keselamatan di akhirat. Selama kita betul-betul memenuhi kewajiban untuk menjadi walinya Allah. Karena ingin menjadi walinya Allah itu merupakan sebuah konsekuensi, merupakan sebuah komitmen
dan tentunya di situ ada sebuah konsekuensi yang berat, maka itulah yang menjadikan kita memiliki korelasi. Kenapa kita membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah? Karena sesungguhnya kita tidak mungkin menjadi walinya Allah sampai kita melakukan dan mengerjakan sesuatu yang bisa menjadikan Allah mencintai kita. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Menjadi walinya Allah itu tidak hanya sekedar duduk bertasbih hingga ribuan kali. Menjadi walinya Allah itu tidak hanya pergi ke Mekah dan Madinah lalu melakukan tawaf hingga ratusan kali. Tapi menjadi walinya Allah itu simpel. Lakukan apapun yang dicintai oleh Allah, tinggalkan apapun yang dibenci oleh Allah, cintai siapapun yang dicintai oleh Allah, dan bencilah siapapun yang dibenci oleh Allah. Seketika kita bisa menjadi walinya Allah dimanapun kita berada dan apapun jenis kelamin kita. Itulah yang kita lakukan. Inilah yang menjadikan kita membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah supaya kita bisa untuk menjadikan diri kita menjadi walinya Allah. Kita sampai kepada pembahasan yang ke-18. Salah satu cirinya walinya Allah itu adalah mereka ketika berinteraksi dan bermuamalah, mereka selalu meletakkan interaksi dan muamalah mereka dengan satu tujuan. Tidak ada satu muamalah yang mereka lakukan untuk membina dan menjalin hubungan hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia, kecuali mereka menjalin hubungan hablum minan nas, interaksi sosial mereka dan muamalah mereka, itu semata-mata mereka niatkan karena Allah semata. Dan itulah yang menjadikan akhirnya salah satu di antara perkara besar yang menjadikan Allah mencintai manusia, yaitu adalah ketika manusia itu di dalam berinteraksi, di dalam bermuamalah, ketika manusia itu makhluk sosial, mereka tidak punya alasan kecuali satu. Alasannya itu karena Allah di dalam bermuamalah. Nah, inilah yang menjadikan kita mendapatkan golongan yang ke-18. Golongan ke-18 para walinya Allah. Kalau mereka berinteraksi, kalau mereka bermuamalah dan berinteraksi semata-mata karena Allah. Maka apa yang harus kita lakukan setelah kita kemarin membahas 2 kali pertemuan? Apa yang harus kita lakukan setelah kita kemarin membahas 2 kali pertemuan? Bagaimana kita saling mencintai karena Allah? Maka sesungguhnya sekarang kita mulai konkretkan secara lebih spesifik. Apa sih yang kita lakukan kalau kita ingin menjadi walinya Allah ketika bermuamalah? Lalu kita betul-betul mencintai semata-mata karena Allah. Maka setidaknya ada sekitar 15. Ya. Ada 15 poin penting yang harus kita lakukan untuk membuktikan bagaimana cara kita mencintai sesama saudara kita dan kita mencintai hubungan kita dengan sesama saudara betul-betul berdasarkan niat yang kita tujukan hanya kepada Allah. Apa 15 poin ini yang kita harus selalu mengerti dan selalu kita coba terapkan pada kehidupan kita ketika bermuamalah? Yang pertama adalah memastikan bahwasanya tidak ada sebuah dorongan pada hati kita ketika kita berjumpa dengan seseorang, lalu Allah menjadikan ada kecocokan hati kita dengan hati orang yang ada di hadapan kita, kecuali dorongan itu semata-mata kita niatkan karena Allah. Sehingga setiap pertemanan, setiap obrolan, setiap pertemuan, hingga ketika kita safar bersama-sama, tidak ada dorongan yang selalu kita miliki ketika bersama dengan dirinya kecuali adalah karena Allah. Kita merasakan getaran-getaran keimanan ketika bersamanya, dan getaran keimanan itu betul-betul kita rasakan dan mendorong kita berusaha untuk merawat pertemanan kita dan persahabatan kita dengan orang-orang itu semata-mata karena Allah. Walaupun kita mendapatkan ada 1000 alasan yang lain yang bisa dilakukan manusia ketika saling mencintai dan saling bersahabat. Ada yang datang alasannya karena cocok di dalam frekuensi bercanda. Ada yang alasannya karena berasal dari suku yang sama. Ada yang beralasan karena berasal dari daerah yang sama. Karena berasal dari tempat pekerjaan yang sama. Dengan berbagai macam alasan, orang itu memiliki alasan untuk berteman. Tapi orang yang betul-betul mereka itu saling mencintai karena Allah, maka tidak ada dorongan yang dia berikan ketika dia berteman, bersosialisasi, berinteraksi dan bermuamalah kepada manusia-manusia
yang dia bertemu dan berjumpa dengannya kecuali alasannya adalah karena Allah. Dia tidak ingin mendapatkan profit, dia tidak mendapatkan keuntungan, dia tidak ingin pansos, dia tidak ingin mendapatkan keuntungan pribadi di balik pertemanan dia dengan dirinya, tapi semata-mata dia letakkan tujuan tertinggi ketika dia bermuamalah dan berinteraksi kepada orang itu semata-mata Allah semata yang menjadi tujuannya. Sehingga dia menghadirkan Allah di balik setiap pertemanan itu. Ini mungkin terkesan normatif, tapi sejatinya inilah poin yang pertama yang paling penting. Karena masing-masing dari kita yang bisa menyeleksi apa dorongan yang ada pada hati kita ketika berteman dengan seseorang, berinteraksi dengan seseorang. Ada yang memang berinteraksinya ya karena frekuensi bercandanya sama, sehingga setiap kita berjumpa, kita merasakan aura bercandanya itu ketemu, klop dengan kita. Dan ternyata kalau ditelisik hanya itu saja alasannya. Maka sesungguhnya semua dari kita yang paling tahu tentang apa jawaban pada diri kita ketika berteman. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah. Ya manusia itu yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Dan kita yang paling tahu, kita ini berteman karena apa? Kita memiliki 1001 alasan untuk berteman, tapi pertemanan yang betul-betul dicintai dan diridhai oleh Allah, yaitu ketika kita niatkan pertemanan itu semata-mata karena Allah. Dorongannya itu karena Allah. Tidak ada niatan apapun. Bukan pansosnya, bukan uangnya, bukan profitnya. Tetapi semata-mata karena Allah. Nah ini termasuk poin yang pertama. Poin yang agak official, agak resmi. Tapi ternyata inilah yang sejatinya sering dilalaikan pertama kali ketika kita berjumpa, berinteraksi, dan berteman dengan siapapun. Kita langsung cocok, ngobrolnya langsung cocok, problemnya langsung cocok. Lalu terkadang kita langsung sok bijak dalam tanda petik mengatakan pertemanan kami karena Allah. Padahal semenjak pertama tidak diniatkan untuk Allah. Nah ini kurang betul proses dan mekanisme yang semacam ini. Tapi memang betul-betul orang yang mereka berteman karena Allah, dia duduk, dia merenungkan bahwasanya saya berteman dengannya selalu menambah kebaikan. Ada getaran ketakwaan yang saya rasakan. Ada perubahan-perubahan yang saya dapatkan ketika berjumpa dengannya. Oh bismillah, saya berjumpa dan berteman kepadanya semata-mata karena Allah. Lah itu baru betul.